Jadi yang saya akan share pada saudara, tema kita bulan ini itu berbicara tentang a shepherd heart serving in truth. Hati gembala yang melayani dalam apa? Kebenaran. Tapi ini minggu kedua bicara tentang truth yield, fruit and grow. Kebenaran menghasilkan buah dan pertumbuhan. Jadi tidak mungkin kebenaran menghasilkan buah dan pertumbuhan. Bertumbuh dulu, berbuah banyak dan tetap. Ada yang menyiram, ada yang menanam, ada yang menyiram. Tapi yang membuat pertumbuhan itu Tuhan. Dan yang membuat kita bisa berbuah itu juga Tuhan. Berbuah tetap dan banyak itu juga Tuhan. Makanya jangan sombong. Kalau sudah jangkau jiwa, banyak didapat, itu bukan hasil usaha saudara. Itu Tuhan. Nah, makanya untuk bisa kita mengerti ini, bahwa kebenaran menghasilkan buah dan pertumbuhan dalam Filipi 1 ayat 9 dan 10. Nah, kita akan belajar apa sih ciri-ciri hati gembala yang melayani dalam kebenaran. Ciri-cirinya apa? Baru kebenaran itu menguasai kita, bisa menghasilkan buah. Dan buah itu buah tetap dan bertumbuh. Haleluya. Nah, untuk kita belajar itu, kita akan lihat dari satu pasal, yaitu di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat pertama sampai 21, yaitu gembala yang baik. Katakan gembala yang baik. Nah, jadi kalau kita bisa memiliki hati yang melayani dalam kebenaran, ciri-cirinya ini apa yang perlu kita latih? Nah, kita perlu tahu, kita dulu yang harus digembalakan oleh gembala agung. Ya. Kalau kita mau digembalakan, yang digembala itu apa? Mulut kita, mata kita, kuping, pikiran, hati kita. Tidak mungkin istri saudara berubah kalau suami tidak menjadi teladan. Sebaliknya juga, anak-anak saudara juga sama. Makanya banyak orang hebat di belakang mimbar ini, tapi dalam keluarga enggak. Nah, ini yang kita belajar tentang kebenaran ini, ya. Makanya yang hilang itu Tuhan cari, yaitu kehilangan identitas. Identitas kita itu apa? Kita perlu tahu. Kita VIP-nya Tuhan. Katakan VIP-nya Tuhan. V-nya itu value, nilai. Kita ini sangat bernilai. Makanya disebut biji mata Tuhan, harta kesayangan Tuhan. Haleluya. I-nya, identity kita, apa identitas kita? Anak Tuhan. Kita adalah raja. Yesus raja di atas segala raja. Kita menerima warisan kerajaan Allah. P-nya itu apa? Purpose. Tahu tujuan. Orang tidak tahu tujuan, hidupnya pasti bermasalah. Nah, makanya ini kita perlu mau digembalakan, supaya kita makin jelas bahwa kita ini VIP Tuhan. Haleluya. Nah, jadi yang perlu kita lihat identitas kita dan tujuan, nilai identitas dan tujuan. Ya. Jadi selama ini kenapa tidak jelas identitas kita, value kita? Dalam mata kita buta, telinga kita tunduk, pikiran kita tumpul, hati kita tidak murni lagi. Nah, untuk itu ciri-cirinya apa? Untuk kita memiliki hati gembala yang melayani dalam kebenaran. Pertama, pribadi kita mau digembalakan oleh gembala. Kalau sudah mau, baru kita bisa melayani di keluarga kita. Belum? Amin. Baru di komunitas. Amin. Gereja atau komunitas kerajaan Allah. Baru di masyarakat, di mana Tuhan tempatkan saudara. Nah, itu yang terpenting. Nah, ciri-cirinya apa? Nah, makanya kita melihat begini.
Makanya yang Tuhan mau, kita ini harus menjadi gembala di dalam nilai, bukan dalam sebuah posisi atau promosi. Haleluya. Dalam sebuah nilai, bukan posisi atau apa? Promosi. Oh, banyak orang bisa jadi gembala kakak karena promosi temannya. Banyak orang punya posisi yang hebat dalam gereja, tapi bukan Tuhan. Dalam gereja juga banyak politik. Setuju aja. Setuju tidak setuju itu apa? Banyak orang untuk menjadi posisi duduk jadi ini saling ikut bagi permainan. Ya, itu yang terjadi. Makanya gereja tidak banyak adalah terang dan garam di dunia di mana Tuhan apa? Percaya. Kecilin suaranya ya. Monitor. Baik. Nah, jadi kita mau menjadi gembala dalam nilai bukan sebuah apa? Posisi atau permintaan. Kita belajar. Apa ciri-cirinya yang perlu kita hidupi sebagai hati gembala yang melayani dalam kebenaran? Yohanes 10 ayat 1, 2, 7 sampai 10. Aku berkata kepadamu, ulang mungkin dia, ayat 1, 2. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang apa? Pencuri dan seorang perampok. Tapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah apa? Gembala domba. Saya lompat ayat 7. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Ayat 9 dimulai lagi, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka apa? Mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala apa? Yesus disebut pintu karena zaman waktu itu kandang domba itu nggak ada pintu. Gembalanya yang duduk di situ. Kadang-kadang sampai bisa ketiduran. Jadi orang yang mau masuk di kandang itu harus melalui gembalanya. Nah, dia adalah gembala aku. Dari sini apa yang kita bisa belajar, ciri-ciri yang perlu kita belajar, yaitu mengikuti jejak sang gembala agung. Katakan mengikuti jejak sang gembala agung. Nah, gembala sejati yang sudah dirubah oleh Tuhan tidak menciptakan jejaknya sendiri. Ia dengan setia mengikuti jejak sang gembala agung. Ini. Nah, ini beda dengan tadi di Cipanas ya. Jadi gaya hidup ini ciri-ciri. Jadi mengikuti jejak sang gembala agung. Jadi jejak gembala agung dengan baik itu mengarah selalu pusatnya pada kasih dan pengorbanan dan kebenaran. Kasih, pengorbanan dan apa? Kebenaran. Pengorbanan itu apa? Memberi sampai sakit. Kita benar dihianati, diacuhkan. Itulah pengorbanan. Saudara jadi singar melayani sini, tidak ada yang respon dengan saudara, tapi saudara tetap menyenangkan Tuhan. Itulah pengorbanan. Jangan ingin dipuji orang, dihargai. Saudara salaman, saudara bilang shalom, orang yang terima kasih bilang shalom di hati. Tetap saudara mengerti, itulah yang namanya pengorbanan. Dan banyak orang enggak. Kalau sudah tidak dihargai, tidak dihormati, pindah posisi pelayanan. Nah itu karena apa? Jejak Kristus yang diikuti. Ya. Jadi kita makin mengerti, mengarah pada kasih, pengorbanan dan apa? Kebenaran. Saudara dalam keluarga sama. Dengan istri, anak, bukan dasarnya
karena saudara lebih mengerti pengetahuan. Tapi karena Yesus lebih dulu mengasihi saudara, makanya saudara perlu lakukan itu kepada istri dan anak. Haleluya. Di dalam Komsel juga sama. Jadi itu bedanya, ya. Nah makanya kita lihat bahwa orang mengikuti gembala agung, jejak sang raja, itu artinya dia mau berjalan dalam sekolah salib, bukan jalan nyaman. Jalan salib atau sekolah apa? Tahu arti sekolah salib? S yaitu sekolah, A Allah, lewat ilmu berbagi. Itu sekolah salib. Sekolah Allah lewat ilmu berbagi. Orang benci saudara, berbagilah kasih pada dia. Kalau orang tolak saudara, berbagilah penerimaan kepada dia. Itu ikut jejak Kristus. Orang buang muka pada saudara, saudara tatap dia dengan kasih. Bukan saudara ikut buang muka. Coba itu dia, itu ciri-ciri yang kita perlu belajar di situ. Jadi itu sekolah salib, ilmu berbagi. Saudara di dunia karya, saudara diberkati. Tapi saudara bagaimana bisa berbagi, orang lain juga bisa berkarya diberkati. Bukan hanya di dalam gereja. Haleluya. Selama kita tidak mengerti ini sekolah salib, tidak mungkin kita tidak mau latih, tidak mungkin kita punya ciri-ciri mengikuti apa? Jejak sang gembala. Ya, jadi itu kita lihat. Ini perlu dilatih. Dan gembala yang lahir dari murid yang setia, itu baru pasti mengikuti gembala. Bukan murid yang taat ya. Ada orang taat karena upah. Ada orang taat karena jabatannya akan dinaikkan. Ada orang taat karena dihargai, dihormati. Setia, dihargai atau tidak. Sekali Yesus, tetap Yesus. Ini berbeda. Ya. Nah, makanya tadi Om bilang, coba rasakan saya Pak Rem. Saya punya genggam masih keras. Boleh? Sekeras Om aja. Keras. Saya lembut. Lembut dengan keras, menang lembut. Itu kasih Tuhan. Hebat. Itu ilustrasi. Amin. Tadi Om bilang, pasti belajar ilmu karate gitu. Bukan. Itu kebenaran firman. Kasih bisa mengalahkan kekerasan. Kasih bisa mengalahkan penipuan. Nah banyak orang sekolah salib itu tidak tahan. Tidak mau ikut jejak. Bahwa finish itu pasti great. Kalau kita starting right. Kalau dia, saudara mau latihan fitness, bagaimana hebat otot saudara, one day juga lemes. Makin bertambah umur, one day saudara bisa maco jalannya waktu ada waktunya, toh akan lemes. Jadi jangan sombong. Day by day jejak Kristus kita ikuti, bahwa Dia yang menentukan. Ya? Orang bilang makan binatang kaki 4 yang pendek itu kakinya kuat. Betul enggak? Tapi kalau dia sudah terguling, susah bangun. Jadi tetap ada kelemahan, hanya Tuhan. Nah makanya gini lihat, waktu Bahteramu dibikin, yang masuk pertama kali saya percaya itu cita, binatang yang tercepat. Tapi dia harus tunggu itu kura-kura, siput, karena Tuhan yang menentukan. Cita tidak bisa sombong. Hari ini sama, hidupmu awal, pertengahan sampai akhir, selesai di mungkin Tuhan yang menentukan. Nah itu jejak apa? Nah, hal yang lain kita lihat Yohanes 10 ayat 3, 5, 14 sampai 15. Yang multimedia ikut saya aja di pasal ini. Ayat 3 sampai 5, untuk Dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya,
Dan dia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut apa? Namanya, dan menuntunnya keluar. Ayat keempat, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Ayat 5, tapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Ayat yang 14-15, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal apa? Aku. 15, coba sudah baca bersama. 3, 2, 1. Sama seperti Bapa, aku dan aku memberikan jawab. Dari ayat-ayat ini yang perlu kita latih ciri-ciri sebagai orang yang memiliki hati gembala, yang ciri-ciri yang benar dan melayani dalam kebenaran. Dan kebenaran yang kita berbaca firman Tuhan ini, memimpin dengan relasi, bukan intimidasi. Halo, memimpin dengan apa? Bukan intimidasi. Main ancam-ancam. Suami sama istri, istri sama suami. Kalau lu nggak ikut gua, uang pasar nggak dapat. Kalau nggak mau ikut saya, uang dapur nggak dapat. Anak sama papa sama, papa, mama, anak sama. Kamu kalau nggak ke gereja, uang saku nggak dapat. Gereja nggak menyelamatkan. Yesus yang menyelamatkan. Jadi, saudara berpikir generasi milenial, generasi Z, itu sekarang ini jarang mereka baca Alkitab, even yang ada di gadget. Semua lari ke Instagram, lari ke TikTok. Betul? Tuhan buktikan tetap mengasihi mereka. Tuhan juga hadir di situ, Instagram dan TikTok. Amin. Itu jangan bikin kebetulan. Karena Tuhan mengasihi generasi ini untuk tidak terhilang. Itu hati seorang gembala. Even itu AI, Tuhan juga hadir di situ. Serius. Makanya kita yang dalam Tuhan ini makin terus harus mengerti hidup sesuai dengan apa yang dia mau. Relasi bukan apa? Intimidasi. Saudara berintimidasi kepada istrimu atau suami anak, makin lari dia. Sama seperti anjing sudah punya ekor, dia kejar ekornya tidak akan ketemu. Betul nggak? Makin kejar makin cepat ketemu ekornya. Makin cepat. Dia juara nasional, ekornya lebih juara nasional. Dia harus berhenti dan bersyukur. Aku sudah punya ekor. Kita pun perlu belajar bersyukur. Tuhan tetap menentukan hidup kita. Jadi jangan kita sudah macam-macam. Jadi itu yang namanya memimpin dengan relasi, bukan apa? Intimidasi. Jadi domba itu mengikuti suara yang dikenalnya, bukan teriakan yang menakutkan. Bukan teriakan dalam belakang mimbar ini menakutkan. Ayo bayar kepuluhan, kalau enggak bangkrut lu. Ayo dengar ini, kalau enggak dengar suara ini, sakit-sakitan kamu. Bertobat saudara, termasuk di kakak. Itu bukan relasi, tapi intimidasi. Amin. Meleklah kita. Jadi Tuhan mau kita seperti itu, Bapak. Hati itu tidak bisa dimenangkan dengan tekanan, dengan kekerasan, atau dengan pukulan yang jitu menurut saudara, tapi oleh kasih. Setuju kan? Nggak setuju? Jadi intimidasi itu menentukan jarak, intimidasi. Tapi kasih membangun kedekatan. Haleluya. Pemimpin atau gembala yang dekat di hati akan mudah diikuti. Haleluya. Jadi tidak usah bingung cari metodenya. Hari ini saudara belajar metode, bukan program. Apa yang Yesus jadi contoh? Haleluya. Coba lihat Sakius, pemungut bea cukai yang jahat, mencuri kepunyaan orang. Dia pun hanya ingin melihat Yesus lewat.
saking badannya pendek, dia naik di mana? Pohon. Itu zaman saya dulu, kalau KKR di desa-desa, tidak ada bisa itu naik di pohon. Coba orang yang terhormat juga kaya, punya pengaruh seperti itu, mau mencari. Bisa lihat hebatnya, Yesus bukan diundang Sakyus ke rumahnya. Yesus yang mengundang dirinya sendiri. Dan Yesus yang bereaksi, Sakyus tolong, aku memakan ini. Dan lihat itu, tanpa seperti saudara punya tim dari Jakarta, menaikkan lagu pujian, goyang kita, maju ke depan, bagus, bukan tak boleh. Yesus sudah pakai itu. Kehadirannya, relasinya, anugerah Allah turun, kasih Tuhan. Sakyus bertobat. Aku berbuat jahat pada orang itu, aku ganti 4 kali lipat. Dan orang miskin aku kembalikan setengah kepada mereka. Oh, dan lihat apa yang terjadi? Bukan Sakyus saja diselamatkan, desa itu diperbaharui ekonominya. Yang dia bisa pakai BPJS tidak bayar, waktu itu bisa. Orang-orang yang berhutang, yang dihutangi oleh itu, semua jadi kaya mendadak. Itu pemulihan keuangan. Satu desa, betul, karena relasi. Paham ya sekarang ini? Nah ini yang kita belajar tentang relasi, bukan apa? Intimidasi. Saya sadar betul. Saya mulai merasa saya ini secara fisik, secara pelayanan juga jujur, tidak seperti waktu sebelum saya merasa umur 69 tahun. Saya mulai waspada. Seperti ini sudah beda sekarang di era saya. Dulu orang undang saya bukan karena relasi. Di gereja-gereja semua undang saya. Karena lagi apa? Waktu zaman itu lagi dikenal di mana-mana, sign and wonder. Berjalan orang di Jamal, lempar jas orang di Jamal. Saya masih buat itu di Kingdom Power. Orang bukan relasi. Begitu zaman itu sudah lewat, sudah tidak lagi. Karena tugas saya diundang, bukan relasi. Amin. Makanya jangan kaget kalau teman-teman waktu kamu lagi banyak duit dia dekati kamu, bisa masa RB dia dekati kamu, itu karena tugas. Kalau relasi lain akan punya hubungan yang terus. Jelasin ya? Amin. Amin. Makanya kita harus sadar. Kalau kita tidak mengerti ini, makanya sudah lihat banyak pejabat waktu lagi menjawab, jabat mukanya berseri karena punya kedudukan. Begitu dia punya posisi hilang, stres, mukanya kusut. Jelas ini? Makanya juga berhati-hati, jangan cinta istri lebih dari Tuhan, atau suami atau anak lebih dari Tuhan. Kamu akan stres waktu istrimu meninggal, atau suamimu, anak-anak meninggal. Kamu akan down, roh, jiwa, tubuh. Serius saya. Makanya saya bikin pemuritan untuk istri saya. Kamu harus ready. Kalau saya dipanggil, kemarin kami datang dari Bali, pesawat sudah turun deh. Tiba-tiba naik, saya berdoa sama Tuhan, kalau aku harus pulang hari ini, puji Tuhan. Tapi aku tidak mau kematian bukan oleh iblis, tapi oleh Tuhan. Enggak jadi, bisa mendarat. Amin. Artinya kita siap. I am ready, mengerti. Amin ya. Kalau tidak saudara akan mengalami penyakit yang namanya post-power syndrome. Saya perlu bicara ini, penggembalaan itu kan diri kita dulu, baru keluarga, baru orang lain. Saya tidak bisa hidup kalau tanpa istri saya, tanpa suami. Kamu menghina Tuhan itu. Tuhan yang menentukan hidup. Anak-anak saya siapa lagi nanti yang lanjutkan? Tuhan tahu itu. Kura-kura aja bisa masuk baktera, siput juga bisa masuk. Bukan hanya cita. Dia kiri kanan. Kamu spesial di mata Tuhan. Amin. Kita bilang kiri kanan. Komiti, kamu orang hebat. Saya buktikan. Sejak dari kandungan, saudara sudah lahir jadi orang hebat. Saya buktikan. Dan nanti lihat di internet. Kita waktu kecil belajar jalan umur 7 bulan sampai 12 bulan.
itu jatuhnya ratusan kali. Dan tetap bangun, kalau enggak bisa jalan. Jadi kita sudah ditentukan sejak kandungan orang hebat. Amin. Karena Yesus yang luar biasa. Nah kalau sekarang ada masalah, janganlah mati, bangun tidur, bangkit. Kamu akan tetap bisa berjalan bersama Tuhan. Makanya hidup ini banyak ujian. Kalau enggak suka ujian itu cucian, laundry. Hidup itu banyak tantangan. Kalau enggak suka tantangan itu rantangan, catering. Jadi mari bangkit anak-anak muda, ya. Amin. Dan sudah lagi pacaran, saya tahu orang lagi pacaran itu pasti sehat. Apapun dia tertawa. Nanti sudah menikah banyak penyakitnya. Betul atau benar? Jawab. Yang sudah menikah. Kalau saudara Anda libatkan Tuhan, tambah stres. Betul ya? Betul tidak? Saya juga ngalami. Nah kita harus mengerti hidup dan belajar dari gembala agung kita bahwa relasi lebih penting memimpin relasi bukan apa? Intimidasi. Oke? Jelas? Bagaimana Erik? Silakan. Jelas. Baik, saya baru dapat berita baru mau masuk sini aja sudah disediakan RW, asalnya rukun wilayahnya kamu bawa. Kita lihat ayat 11 sampai 13. Benar yang berikut. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu apa? Lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ayat 13. Mari baca bersama 3, 2, 1. Ini apa? Identitas itu terlihat waktu bahaya datang. Siapa suamimu? Siapa istri? Ilustrasi dulu. Ada pengantin baru. Waktu 1, 2, 3 tahun, wah, pokoknya menyala-nyala. Tapi begitu 10 tahun, istrinya dan suaminya berjalan-jalan di kebun binatang. Waktu istrinya lihat monyet lagi saling berlari antara betina dan jantan, peluk-pelukan cari kutu. Istrinya bilang begini, sayang, seperti itu loh harmonisnya. Peluk-peluknya sayang. Kamu kaku jaim. Bilang, terus saja. Diam dari hati. Dia pikir tunggu bom waktu. Jangan lagi mereka lihat macan, betina dan apa? Jangan. Mereka tidak ada ulus-ulusan peluk-pelukan. Bukannya kan keren. Istrinya bilang, jangan seperti itu. Aku tidak ada relasi, tekanan terus. Ya. Suaminya bilang, baik, sayang. Dia ambil batu, dia lempar itu apa? Sang jantan. Lalu jantan, mau apa? Betina tetap tenang. Ayo kita ke monyet. Dia lempar itu jantan. Begitu lempar, jantannya naik, lari. Dia tanya, mau yang mana? Jelas kita dalam Tuhan, harmonis dan ada pembelaan. Karena kita punya gembala agung, selalu membela kita. Nah ini yang namanya identitas terlihat waktu bahaya datang. Haleluya. Ya kan? Kan kita suka banding-bandingkan dalam pembebalan di rumah. Loh, sayang, ramasannya waktu jalan keren. Kita jarang, paling gandengan dan jarak. Belum tentu saudara. Seperti itu tadi, monyet dan apa? Lihat sedikit suami buat istrimu. Mana pilih kandang mana? Jangan mau. Nah ini
Ini juga peringatan yang baru lagi pacaran. Ya. Kita lihat itu semua indah. Nah itu sama juga jemaat yang mula-mula pasti seperti itu. Jadi identitas terlihat waktu bahaya datang. Makanya di padang yang tenang semua itu terlihat sama. Betul? Di saat serigala datang itu perbedaannya nyata. Betul tak? Kita juga hidup di bumi ini. Tadi Om Amin bilang, udah terasa sudah 2 tahun. Ya. Maksudnya saya nggak tahu 2 tahun apa. Nanti Ditinggal mama. istri. Nah istri. Saya sionya monyet. Xiao Yesus saya. Saya nggak mau Xiao monyet. Saya Xiao Yesus Om. Saya mah cio monyet. Jangan. Oh biji mata Tuhan bukan monyet. Betul. Nah ini yang saudara perlu lihat. Belum mengerti. Kalau kita tidak mengerti, justru di waktu tenang itu akan lihat perbedaan waktu masalah datang. Ya, nah makanya karakter rohani itu tidak dibangun saat badai, tapi terlihat saat badai itu datang. Ya, makanya beda ayam kampung dan Raja Wali. Ayam kampung kalau badai datang dia lari. Dan dia cari kalau bisa di mana tempat yang aman dan nyaman. Paling-paling dia pulang ke kandangnya. Betul enggak? Raja Wali enggak. Begitu badai datang dia terbang tinggi. Beda habitatnya. Amin. Karena ayam kampung hanya di lingkungan yang nyaman. Raja Wali di lingkungan yang banyak tantangan. Amin. Ayo, dosa tidak ada sekolahnya, kecewa, tersinggung, kepahitan, tidak ada kurikulumnya, tapi mudah orang buat itu. Betul tidak? Walaupun tidak ada sekolah. Sekolah pernikahan juga tidak ada, tapi mudah orang buat perceraian. Makanya kembali, sekolah salib itu yang membentuk hidup. Ya, kita jelas. Nah makanya jangan kita hanya bangga dengan hidup ini, sampai mati pun kita tetap dalam hidup. Saya belajar dari kami ini 82, saya baru 72, masih 10 tahun. Saya belajar di lemahnya ini sekarang di sini. Makin tahu saya ini dulu bisa jalan gini. Itu kita perlu pelajari. Itu namanya hidup, mau selalu mengoreksi diri. Dan bukan melihat orang lain yang kekurangan, tapi kita mau belajar. Suami istri juga begitu. Haleluya. Amin. Amin. Kemarin malam saya ditanya istri saya koreksi dulu. Kita lagi bersama-sama tamu, saya lihat dia sibuk dengan apa? WhatsApp. Tapi saya gini-gini, dia masih tetap sibuk. Mau tidur berdua saya ngomong, saya yang terakhir. Tidak bagus begitu. Kita tidak punya etika. Kamu buat begitu, saya suami, kita satu. Orang tidak akan melihat pengaruh kita. Dia ngaku, ya aku bertobat. Secara kan saya sudah tahu dia belum bertobat. Dia buat itu lagi sesuatu yang harus dia terima. Nah, kita perlu lihat dari diri kita. Lihat, kita bukan public figure saja, tapi kita adalah orang-orang yang dipercaya untuk adalah terang dan garam dunia. Influence bagi banyak orang. Lihat. Jadi jangan pikir kita main di panggung, kita pemusik, aman di sini. Keliru kita. Itu ayam kampung. Waktu badai datang, who are you? Terbang tinggi atau mundur? Makanya kita lihat mobil kan punya rem. Untuk kita waspada kalau bahaya datang. Firman adalah rem. Tapi putusan di tangan saudara. Menabrak saudara. Makanya ada orang bilang begini, ngapain ya orang itu? Kalau lampu merah, semua tolak tuli, hargai dia, hormati dia. Tidak mau tinggalkan dia. Betul tak? Kalau orang merah.
Tapi coba kalau sudah lampu hijau, ditinggalkan itu lampu hijau, memberi jalan. Kalau sudah ngerti, kalau kita pandang Yesus seperti itu keliru, dia adalah jalan kebenaran dan hidup yang selalu menuntun saudara. Amin. Amin. Maksud ilustrasi ini, itu yang kita harus sadar. Kita ini sangat berguna. Nah, jadi ketika tekanan datang, penderitaan datang, isi hati kita akan sebenarnya itu muncul. Haleluya. Makanya kita perlu bahwa mari identitas terlihat waktu bahaya apa? Datang. Ada atau tidak ada, Tuhan dilibatkan. Amin. Ya. Bahaya datang, itu harusnya kita tetap bersuka cita. Saya perlu jelaskan. Satu-satunya alasan kita bisa tetap bersuka cita, harus bersuka cita itu apa? Yesus mati di kayu salib, tanggung dosa saudara, harusnya saudara hukum, saudara kena kutuk, dikasih berkat. Itu alasan harus kita bersuka cita. Lalu iblis bisa buat mujizat, penipuan, tapi dia tidak bisa membangkitkan orang mati dan berdoa membuat pengampunan dosa bagi orang. Hanya Tuhan. Itu alasan yang harus kita bersuka cita. Sehingga di waktu saudara jalani hidup nggak baik-baik, jangan sampai tekanan penderitaan mencuri sukacita saudara. Terus caranya apa? Pandanglah tekanan penderitaan itu sebagai sekolah untuk iman kita bertumbuh. Waktu saudara bisa pandang itu, begitu datang tekanan, saudara bilang, puji Tuhan, bersuka cita, otot imanku makin bertumbuh. Saudara akan terus bersuka cita, nama Tuhan dipermuliakan. Tapi kan nyanyi hati yang gembira adalah obat mandi. Itu bicara sukacita yang betul-betul harus ke situ. Bukan lagi saudara nyanyi. Amin. 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 Itu alasan kita kenapa bersuka cita. Nah, yang berikut. Yohanes 10 ayat 16 sampai 18. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus dituntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ayat 17. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima apa? Dari apa di sini? Ciri-ciri yang kita pelajari. Setiap domba punya tempat di hati. Setiap domba punya apa? Karena kasih gembala tidak dibatasi dengan pagar kawanan atau kandang. Karena hati gembala lebih luas dari kandangnya. Betul. Ini yang kita lihat. Makanya jangan suka meremehkan gereja lain. Setiap gereja punya kelebihan. Makanya saudara di Cianjur, Rock Cianjur, perlu tahu warna apa yang Tuhan kasih. Tidak saudara ikut-ikut gereja lain. Warna itu dikasih, tekuni itu. Saya tahu apa yang Tuhan kasih. Kadang-kadang menyembah dalam bahasa roh atau menafsirkan bahasa roh. Satu waktu saya diundang kepada gereja Injil, saya pergi. Saya menceritakan. Dibatasi dengan mimbar yang 1 meter kali 1 meter. Mic itu tertancap. Gembalanya baju hitam-hitam, duduk di bawah. Saya suruh khotbah, hanya boleh 20 menit. Tidak boleh doakan orang terima Yesus. Tidak boleh suruh orang tepuk tangan. Tidak boleh doakan orang yang sakit. Bayangin itu? Oke. Tapi waktu saya sudah naik di atas belakang mimbar itu, saya bilang, pendeta, permisi, boleh mic-nya dicabut? Boleh. Nah, saya bisa gerak 1 meter lumayan.
Artinya anggap aja kalau bahasa Arab itu taisu, senang. Waktu saya khotbah itu 20 menit, tiba-tiba dia datang bisik. Tapi Bapak boleh bersyafaat untuk jemaat. Bersyafaat kan sama, mewakili Tuhan dan wakil manusia. Saya berdoa hari ini juga, saudara yang sakit, aku berdoa Tuhan hadir, Tuhan buat. Tiba-tiba Roh Kudus lawat mereka berbahasa roh, dan yang sakit sembuh. Bangun itu beri tepuk tangan, hurrah hara, terjadi pesta kerohanian. Bingung, saya bilang ke pendeta, saya tidak berani berhentikan. Bapak mau berhentikan silakan. Terus orang dilawat sampai yang berbahasa roh juga. Dan orang itu buka persekutuan yang ada di Kalimantan Timur. Jangan batasi Tuhan. Warna apa yang Tuhan kasih pada saudara itu kebenaran. Just do it. Orang udah mau punya aturan, pasti Tuhan tunjukkan. Kita ini sekarang ikut-ikutan. Orang bikin begini, saya tidak mau. Saya juga. Akhirnya bukan relasi dengan Tuhan, karena aturan, program. Be careful itu. Nah, ini saya bicara Cianjur, perlu tahu warna apa yang Tuhan mau. Haleluya. Itu karena setiap domba punya tempat apa? Di hatinya. Karena kasih seorang gembala itu tidak memilih, tidak membeda-bedakan. Itu Tuhan buat untuk kita. Haleluya. Contoh, kami di rumah menampung orang-orang yang tidak tahu tujuan hidup, berarti bermasalah. Sekarang saya tambah lagi satu pelayanan yang namanya Babe. Itu untuk sejemaat, seiman, sesama. Babe itu bukan hanya bagi beras, bagi bensin, Petrolite. Kok bisa kaya Pak Pergi? Oh kaya lah. Bapak saya punya langit dan bumi serta isinya. Amin. Jadi orang tanya bagaimana itu muncul? Nah, munculnya itu begini. Kan di rumah kami itu jalannya Gunung Kidul. Saya kasih nama Generasi Kristus Murid 12. Ada nomor rumah kami 12. Itu kalau saya keluar di jalan itu, ada bapak-bapak yang jualan Petrolite. Dia yang jadi apa? Parkir sukarela. Dia buka kopinya, berhenti. Saya disuruh lempar. Terus dia buat itu tiap hari. Saya bilang, Tuhan, bisa buat apa saya sama orang ini? Tiba-tiba ide itu muncul. Transaksi dengan dia. Saya tanya dia, Bapak jual bensin ini satu hari bisa dapat berapa? 210.000. Untungnya berapa? Kan 21 botol. Bisa sekitar 50.000. Saya bilang, Pak, boleh saya ambil bagian dengan Bapak? Boleh. Tapi punya SOP-nya. Apa SOP-nya? Tempat Bapak, Petrolite saya pakai, tapi di tempat Bapak itu saya kasih ayat-ayat firman. Tapi tidak ada ayat. Orang jujur pasti dikasihi Tuhan. Boleh Pak, boleh. Nah, saya bayar 250. Kan dia biasa 210, saya tambah 40. Tugas Bapak jaga, bukan kita yang jaga. Anak-anak saya yang pantai. Apa terjadi? Tugas Bapak kalau orang tanya, kenapa buat begini? Karena ada orang yang percaya Yesus memberkati kita. Kan dia sebut nama Yesus. Dari situ dia ini sakit jantungnya didoakan sembuh. Sekarang lagi dimuridkan. Tidak ada yang mustahil. Dan anak-anak saya teragi, terus mereka dapat persembahan-persembahan. Mereka bilang, oh saya yang mau berbagian pelayanan ini. Jadi orang dididik itu melayani bukan intimidasi, relasi dan orang lihat dunia nyata. Amin. Amin. Jadi itu yang namanya satu jiwa itu berharga, cukup diperjuangkan dengan sepenuh hati. Tuhan pasti tolong. Jadi bukan bikin besar. Jadi warna saya di rumah itu, tidak mau saya robah. Nah kita perlu tahu itu.
Nah, yang terakhir, Yohanes 10 ayat 19 sampai 21. Sudah cukup. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu banyak. Di antara mereka berkata, ayat 20, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Yesus dibilang gila. Ayat 21, yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang? Nah, ini tadi sama di Cipanas. Dari ayat ini bicara bahwa tidak mundur saat menghadapi tantangan. Jadi kita akan menghadapi tantangan. Maka saya bilang, kalau udah suka tantangan, suka rantangan. Itu catering. Paham ya? Amin. Jadi tidak mundur. Ya. Iman itu tidak bisa menghindari badai, tapi berjalan bersama Tuhan bisa di tengah badai. Jadi jangan pikir waktu badai datang Tuhan tidak ada. Tuhan ada dengan kita. Waktu iblis datang mengganggu kita, Tuhan juga ada di tengah kita. Jelas? Jelas? Orang bilang di daerah ini banyak kuasa gelap, di situ juga ada Tuhan. Percayalah. Jadi jangan bikin program aturan. Di mana Tuhan ada, di mana kegelapan ada, di situ juga ada terang. Haleluya. Amin. Jadi kita perlu tahu, makanya mari jangan juga kita pakai aturan-aturan makan, kita makan makanan ini sehat, paksa orang lain biar makan makanan itu sehat. Belum tentu. Coba lihat, orang gila makan sampah. Apa ya, tapi tidak pernah kena diabetes atau serangan jantung. Betul nggak? Betul nggak? Tapi saya kalau saudara mau jadi orang gila kan nggak mau. Di situ kita belajar. Karena jiwanya sakit. Kita tidak perlu seperti itu. Jiwa kita harus sehat dengan pikiran Kristus. Jadi makanlah makan yang sesuai dengan kebutuhan saudara, bukan kebutuhan lain. Metabolisme kita berbeda-beda. Tuhan ciptakan sesuai dengan metabolisme saudara. Ada orang makan yang disebut haram, dia sehat, dia belum tentu kamu. Ada orang fitness sehat, kamu mungkin gak cocok dengan fitness. Lagi fitness bisa saraf kejepit, bisa. Loh, serius. Loh, coba lihat aja. Kuli-kuli bangunan pakai karton tidur enak. Ternyata dia tidak pernah minum obat tidur. Saudara pakai king coil, queen coil, apa saja, stres dan bisa tidur. Bukan soal kasur, belum. Kehadiran Tuhan yang menentukan. Amin. Bukan saya bilang saudara tidak perlu punya king coil. Bukan. Silakan nikmati, tapi jangan lupa Tuhan itu segalanya. Lihat? Amin. Makanya kita lihat kadang-kadang orang dari kampung ke kota. Di kampung dia tidak pernah sakit, tapi di kota sakit-sakitan. Karena dimanjakan dengan situasi sini. Lupa siapa dia dulu. Makanya saya tidak pernah lupa saya siapa. Dari anak terhilang, dibuang, disampah, diangkat Tuhan. Saya ingat orang tua angkat saya tetap Tuhan pakai untuk membimbing, dan saya harus mengasihi mereka. Sampai hari ini pun saya tetap berdoa untuk orang tua kandung saya, sekalipun belum saya ini. Saudara naik ke sini, pasti lewati tangga pertama. Sadarlah kita ada di posisi ini karena pertolongan tangga pertama. Who am I? Di promosi Tuhan. Ingat sekali. Kita seringkali lupa. Itu yang membuat kita tidak waspada, tergeletak. Makanya saya bilang, Bung Ampi, ajak Om nari, kamu ingat loh, 82 tahun. Saya juga lihat gaya jalannya udah gue, Om bilang, tidak apa-apa, tapi tetap waspada. Dia tetap semangat, belum tentu pulang nanti dia masih semangat begitu.
Kita harus sadar, Tuhan yang membuat kita semua. Haleluya. Amin. Amin. Jadi bersama Tuhan setiap rintangan menjadi jalan pertumbuhan untuk berbuah banyak dan tetap. Setuju? Nah, kita perlu latih, termasuk saya. Kalau kita latih ini, kita akan mengerti arti sebuah kehidupan. Anak-anak muda yang dengar juga, mungkin mereka bilang, aku bisa mengerti ya sekarang. Ingat, the future, the next day, itu berbeda. Tapi kalau orang sudah mengerti ini, dia tata hidupnya day by day dengan Tuhan. Dia akan masuk di umur-umur berapapun, tetap dia akan mengalami pesta kerajaan Allah. Amen. Banyak orang kan juga kejar panjang umur. Betul enggak? Orang panjang umur sudah dikasih tangan kanan, tangan kiri kekayaan dan kehormatan. Itu kekayaan dan kehormatan. Betul? Kita masih minta lagi. Karena kita punya tujuan pikir panjang umur, angkanya. Hai, iblis juga panjang umur. Tapi dia memberontak. Kamu panjang umur, berguna enggak? Betul enggak? Amin. Kalau enggak, aku ngapain? Bikin polusi udara. Loh, serius. Saya punya pemikiran yang begitu, yang normal-normal aja. Kita ngerti kita ini berguna enggak? Orang berguna bukan karena dia bikin sesuatu yang besar. Sekalipun itu kecil, kamu cuma bisa bagi nasi bungkus pada tetanggamu yang butuh makan, itu berguna. Itu adalah pelayanan. Oke? Sudah pernah saya bilang, bedakan pekerjaan dan pelayanan. Saudara ada dalam gedung gereja ini full time, tugasnya gulung kabel. Begitu gulung kabel sudah selesai, ada sampah di depan, ambil itu sampah, itu pelayanan. Kalau kamu cuma tugas yang kamu buat, itu ada, dapat itu pekerjaan, tidak beda dengan tukang tarik sampah di jalan. Sementara di toko sama, dalam bikin Starbucks, ini kemanisan orang bilang salah campur, maaf saya ganti, itu pelayanan. Kalau enggak salah, biarin aja. Oh, Starbucks ini terkenal, itu pekerjaan. Paham? Paham ini? Paham. Jadi di dunia karir pun saudara bisa pelayanan. Bicara hidup dengan nilai. Haleluya. Saudara jual ayam. Ayamnya sudah sakit-sakitan. Saudara tahu, ini besok COVID. Jual murah. Ini murah. Lagi ada promosi. Tapi ini yang sakit. Itu pekerjaan. Tidak merubah. Pelayanan enggak. Orang bilang kelihatan sakit, aku ganti. Aku ganti. Enggak. Itu pelayanan. Haleluya. Amin. Sehingga kita terbuka. Kita perlu digembalakan gembalaan. Baru kita bisa jadi gembala di keluarga, di komunitas. Di mana Tuhan percaya. Nah, saya harap ini jadi berkat di minggu kedua ini. Jadi ciri-ciri hati gembala yang melayani dalam kebenaran, biar bisa bertumbuh, berbuah banyak dan tetap. Kita harus mengikuti jejak sang gembala agung yang pertama. Oh, multimedia dan nangkap ya. Ternyata Cipanas lebih maju dalam hal ini. Ini kebenaran pertama, mengikuti jejak sang gembala agung. Kebenaran yang kedua, memimpin dengan relasi, bukan intimidasi. Belum juga muncul. Cobalah. Ingat, identitas terlihat waktu bahaya datang. Setiap domba punya tempat di hati. Tidak mundur saat menghadapi tantangan. Masa Cianjur kalah sama Cipanas. Itu multimedia. Saudara lebih maju kan? Betul. Nah, itulah buktinya bahwa Tuhan bisa buat kita terselip di mana yang Tuhan mau kita. Nah, saya harap ini yang bisa jadi berkat ke saudara. Kalau tadi di Cipanas kita bicara gaya hidup dengan poin ada yang berbeda, mungkin satu saja yang sama. Kita mau maju dalam Tuhan. Amin. Lihat, sehingga apapun terjadi, percayalah
Tuhan itu selalu baik. Tuhan memberkati.